Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema-tema yang sangat menarik, terutama untuk kalangan mahasiswa, juga untuk rekan-rekan guru. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas khusus tentang penelitian kuantitatif. Bagi mahasiswa ataupun para guru tentu sudah tidak asing lagi dengan aktivitas berupa aktivitas riset ataupun penelitian. Nah, di dalam salah satu riset itu bisa jadi salah satu yang dipilih oleh para rekan adalah jenis penelitian kuantitatif. Nah, kita tahu bahwa penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang mengambil data dalam jumlah yang cukup banyak. Yang ini dikarenakan populasi dari responden penelitian kuantitatif ini juga terbilang sangatlah luas. Nah, di dalam melakukan aktivitas penelitian kuantitatif, ada beberapa ciri yang perlu kita pahami bersama. Penelitian kuantitatif diantaranya memiliki ciri. Yang pertama, yaitu memiliki dua atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya. Kemudian ciri yang kedua dari penelitian kuantitatif adalah bahwa penelitian kuantitatif ini relatif singkat, di mana penelitian ini sering dipilih karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk menarik dan menyajikan data. Kemudian ciri yang ketiga dari penelitian kuantitatif adalah bahwa masalah penelitiannya itu menanyakan tentang ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Kemudian ciri yang keempat yaitu bahwa penelitian kuantitatif itu bersifat objektif, di mana yang disajikan bersifat data sebenarnya, tidak ditambahkan ataupun dikurangi dengan opini pribadi dari si peneliti. Dan ciri yang kelima yaitu bahwa penelitian kuantitatif menggunakan sampel dan prinsip keterwakilan. Metode kuantitatif tidak mengambil data dari seluruh populasi, melainkan dari sampel dengan menggunakan formula tertentu. Nah,
Dalam pengambilan sampel ini, seringkali yang paling banyak digunakan adalah menggunakan formula dari yang namanya Slovin. Tentu ini erat kaitannya dengan rumus atau formula yang cukup mudah untuk menghitungnya. Itu tadi beberapa ciri yang bisa ditelaah tentang penelitian kuantitatif. Selanjutnya, di dalam penelitian, teknik pengumpulan data dengan jenis penelitian kuantitatif ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Teknik atau metode yang bisa digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif ini, yang pertama adalah dengan menggunakan teknik survei, di mana survei dapat dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang ditujukan kepada responden. Kemudian teknik yang kedua dengan kuesioner itu sendiri, di mana teknik pengumpulan data pada penelitian kuantitatif selain dengan kuesioner juga bisa dilakukan dengan cara observasi. Bisa juga dilakukan dengan cara wawancara atau dengan cara dokumentasi, atau bisa pula dengan studi kepustakaan. Dan teknik yang ketiga yaitu dengan menggunakan teknik eksperimen dan analisis isi, di mana eksperimen merupakan penelitian untuk mencari pengaruh antar variabel dalam kondisi yang terkontrol. Sedangkan analisis isi memiliki tujuan untuk melihat isi dari pesan dalam kategori tertentu. Nah, muncul pertanyaan, apakah kalau kita melakukan sebuah penelitian dengan kategori penelitian kuantitatif, ada kelebihannya? Tentu saja, metode apapun yang dipilih, ada kelebihan-kelebihan masing-masing metode. Seperti halnya penelitian kuantitatif ini. Nah, kelebihannya apa? Di dalam penelitian kuantitatif, yang pertama kelebihannya adalah bahwa hasil dari penelitian ini dapat dikatakan sangat akurat. Mengapa? Karena informasi ataupun data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan berbagai aplikasi statistik. Sehingga dengan pemanfaatan aplikasi statistik tersebut, tentu hasilnya akan lebih valid dan juga lebih reliable tanpa melibatkan opini pribadi dari si peneliti. Itu adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah dalam penelitian kuantitatif,
itu hemat waktu, biaya, maupun tenaga. Karena apa? Karena dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat memperoleh informasi dari banyak responden sekaligus dengan menggunakan beberapa jenis instrumen yang disebarkan. Misalnya dengan kuesioner tadi. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari penelitian kuantitatif. Tentu, di samping ada kelebihan-kelebihannya tadi, dalam sebuah penelitian, termasuk di dalamnya penelitian jenis kuantitatif, juga mengandung beberapa kelemahan. Apa itu kelemahan dari penelitian kuantitatif? Salah satu di antaranya adalah bahwa di dalam penelitian kuantitatif, jawaban dari para responden itu kurang mendalam dan kurang detail. Mengapa? Karena hal ini disebabkan oleh peneliti biasanya telah menyiapkan opsi jawaban yang bisa dipilih oleh responden pada kuesioner. Sehingga informasi yang diperoleh itu cenderung singkat dan kurang mendalam. Itu kelemahan yang pertama. Kemudian kekurangan atau kelemahan kedua dari penelitian kuantitatif adalah bahwa di dalam penelitian kuantitatif memerlukan populasi yang cukup besar. Agar hasil penelitian ini akurat, maka peneliti setidaknya membutuhkan ukuran sampel minimal 30 responden. Populasi yang terlalu sedikit akan membuat hasil dari penelitian itu akan menjadi sedikit bias dan kurang objektif. Nah, itu tadi beberapa kekurangan atau kelemahan dari penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah jika kita ingin melakukan sebuah penelitian kuantitatif, kira-kira jenis-jenisnya ada apa saja di dalam penelitian kuantitatif ini? Di dalam penelitian jenis kuantitatif ini ada beberapa jenis. Tergantung bagaimana si peneliti menyesuaikan dengan tujuan dari dilakukannya penelitian. Nah, jenis yang pertama adalah dengan metode komparatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, tidak untuk kemampuan manipulasi dalam proses penelitiannya, dengan tujuan agar data yang dihasilkan itu benar-benar objektif sekaligus akurat. Kemudian jenis yang kedua yaitu metode korelasi, di mana metode korelasi ini memiliki tujuan untuk menggambarkan setidaknya dua atau lebih hasil penelitian sebelumnya, di mana metode ini lebih tepat digunakan
untuk membandingkan dari sisi persamaan ataupun perbedaannya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu metode deskriptif. Dengan metode deskriptif ini, peneliti dapat menggunakannya untuk menyampaikan fakta dengan memberikan penjelasan dari apa yang dilihat dan juga apa yang dirasakan. Dalam hal ini, peneliti cukup menggambarkan objek yang diteliti tanpa rekayasa. Nah, itu tadi beberapa metode yang bisa dilakukan dalam melakukan penelitian yang namanya kuantitatif. Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita akan melakukan sebuah penelitian kuantitatif? Apa tahapan-tahapannya? Yang pertama, kalau kita akan membuat atau melakukan penelitian jenis kuantitatif, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyusun perumusan atau rumusan masalah. Di mana rumusan masalah ini berbentuk kalimat pertanyaan, bukan berupa pernyataan. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan landasan teori. Di dalam penelitian kuantitatif ini, terutama dalam tahapan penyusunan landasan teori, peneliti harus melakukan kajian literatur dan penelitian yang terkait dengan tema yang dipilih untuk melakukan penelitian. Kemudian tahapan ketiga yaitu merumuskan hipotesisnya. Kita tahu bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara. Nah, dalam hal ini hipotesis itu diungkapkan dari kajian teori yang telah dilakukan penelitiannya. Tahapan berikutnya atau yang keempat yaitu pengumpulan data. Dalam tahapan pengumpulan data ini, bentuk instrumen penelitian ini bisa dapat digunakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan berbagai data tersebut. Apa instrumen yang bisa dipakai? Di antaranya adalah dengan melalui angket. Bisa juga dengan penyebaran kuesioner. Bisa juga dengan lembar-lembar yang namanya lembar observasi. Bisa juga dilakukan dengan tes. Atau bisa juga dilakukan dengan wawancara. Itu adalah tahapan keempat. Nah, setelah tahapan keempat atau pengumpulan data ini, selanjutnya kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan menganalisis data. Di mana dalam tahapan analisis data ini digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat. Di mana ini membahas tentang teknis analisa data yang berupa bisa dalam bentuk statistik deskriptif maupun induktif.
Dan setelah kita melewati tahapan kelima atau menganalisis data tadi, barulah kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan kesimpulan. Di mana di dalam kesimpulan ini peneliti itu cukup menuliskan garis-garis besar saja dari hasil penelitian yang telah dihasilkan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang penelitian kuantitatif. Semoga akan lebih membuka wawasan kita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan riset atau penelitian. Semoga membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.